Teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang cabai rawit. Teman-teman, bukan cabai rawit, tapi kita mau bahas ular cabai kecil, di mana ular mini ini ternyata kecil-kecil memang mematikan. Ular dengan nama latin Maticora intestinalis atau Calliophis intestinalis merupakan ular yang sering menjadi omongan di mana-mana dikarenakan ular ini memang kecil-kecil cabai rawit alias mematikan. Tahu tidak teman-teman, ular cabai kecil adalah ular yang masuk dalam famili ular Elapidae, di mana kelas Elapidae ini hampir semua berbisa tinggi dan membahayakan manusia. Ular ini memiliki ukuran yang tidak besar. Tidak jarang kadang ditemukan ukuran yang mini, panjang maksimum dari ular ini kurang dari 60 cm. Bahkan kadang saking kecilnya bagian kepala tidak dapat dibedakan dengan lehernya. Meski begitu, kita tak bisa anggap remeh ular yang satu ini. Karena ular ini memiliki tipe taring Plotroglypha yang artinya taringnya terletak pada bagian depan rahang atas, taringnya bersifat permanen dan relatif pendek. Dan dengan taring pendek di depan, ular ini ternyata memiliki kelenjar bisa terpanjang yaitu 1/3 tubuh hingga bagian abdomennya. Dan pada taring yang pendek itu memiliki bisa neurotoksin yang sangat kuat yang bisa merusak sel-sel saraf pernapasan, sehingga korban yang tergigit ular ini tidak bisa menghirup oksigen untuk metabolisme sel. Beberapa kesaksian para korban yang pernah digigit ular ini menceritakan sebagai berikut. Korban pertama pernah terpatuk ular ini karena mengambilnya dengan tangan kosong di sekolahnya pada 14 Desember tahun 2018 pukul 9.30 pagi. Tak lama kemudian, korban merasakan sakit hingga pangkal lengan. Korban juga merasakan mual, pusing, dan mengalami muntah-muntah. Tak lama kemudian, korban segera dirawat di rumah sakit dan diberi serum anti bisa ular sebanyak 1 vial, dan akhirnya korban selamat dan boleh pulang, namun diwanti-wanti untuk tidak boleh banyak bergerak selama 48 jam pasca gigitan. Korban kedua juga menceritakan pernah digigit ular cabai kecil ini pada pukul 2 dini hari dan tak dihiraukannya sampai pukul 4 subuh, dan akhirnya korban mulai merasakan mual. Tadinya dikira masuk angin karena sempat kehujanan sore hari, namun ternyata itu adalah efek gigitan dari ular cabai kecil. Dan akhirnya korban segera dibawa ke IGD rumah sakit dan dilakukan imobilisasi, dan setelah perawatan selama 3 hari, korban berhasil selamat. Namun ada kasus fatal yang tercatat di mana orang dewasa yang tergigit ular ini langsung mendapat perawatan medis harus dirawat selama 5 hari di rumah sakit. Dan yang lebih fatal, sampai harus kehilangan nyawa, juga seorang anak kecil yang tergigit saat bermain di kolam bola. Anak itu mengalami demam. Saat pulang ke rumah, ibunya tidak langsung membawa anak ini ke rumah sakit karena mengira anaknya hanya demam biasa. Dan akhirnya anak tersebut mengalami sesak nafas parah dan tubuhnya membiru. Ketika dibawa ke rumah sakit keesokan paginya, nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Dokter yang memeriksa menyatakan anak itu terkena bisa ular cabai ini, dan ketika kolam bola tempat anak itu bermain semalam dikuras. Ternyata di bawahnya terdapat sarang ular cabai kecil ini. Dari kasus-kasus yang terjadi ini, kita bisa tahu bahwa ular cabai satu ini sangat berbisa tinggi dan mematikan ya teman-teman. Namun kadang ada orang awam yang tidak mengenal ular ini, sangat berani untuk langsung memegangnya dengan tangan kosong. Padahal ular ini sebenarnya di siang hari mereka sangat pemalu dan tidak aktif, jadi nampak seperti ular jinak. Namun mereka akan menjadi agresif pada malam hari. Dan perlu teman-teman ketahui, tidak semua gigitan ular berbisa itu mengandung racun. Bisa saja patukan dari seekor ular yang berbisa itu hanya patukan kering, yang artinya ular itu tidak menyuntikkan bisanya pada si korban. Dan juga taring si ular cabai ini sangat kecil dan dosis bisanya pun tidak sebesar suntikan kobra, ulang, dan weling. Hal-hal seperti ini kadang yang membingungkan orang-orang awam yang tidak mengenal ular ini, mengatakan bahwa ular ini jinak dan tidak berbisa. Orang-orang awam yang berani dengan ular otomatis langsung bisa saja memegang ular ini dengan tangan kosong. Mungkin ada pengalaman terkena patukan kering, atau ular ini mematok dikarenakan taring yang kecil
tidak sempat menyuntikkan bisanya, banyak kemungkinan yang terjadi. Itulah kadang biasa ada orang awam menyatakan bahwa ular ini tidak berbisa, namun asal teman-teman tahu aja, para ahli herpetologi dunia sudah menyatakan bahwa ulat cabai kecil ini sangat mematikan. Ular ini penyebarannya sangat luas, hampir di mana-mana ada ular ini. Ular ini menyukai habitat dengan tanah berbatu, berserasah, lembab, area dengan potongan batang pohon, karena dia suka menyembunyikan diri di antara serasah dedaunan. Ular ini juga bisa kita temukan di kebun-kebun, sawah, kadang di taman rimbun yang tidak terawat. Ular ini sangat pemalu sehingga jarang terlihat, walaupun sebenarnya populasi ular ini cukup banyak. Ular cabai kecil suka memangsa sesama ular. Ular yang sering dimangsa ular cabai kecil adalah ular kawat, di mana ular ini kadang kita kira cacing, padahal dia bersisik seperti ular kalau diperhatikan, dan si ular kawat ini bukan ular berbisa dan tidak membahayakan ke manusia. Ternyata kebiasaan makannya hampir sama dengan ular king cobra yang suka makan sesama ular. Hanya saja ini sesama ukuran ular mini ya teman-teman. Ular ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Punggung ular ini berwarna hitam, sepanjang badan pada bagian tengah ada garis pita berwarna kuning atau jingga, dan pada bagian kepala ada garis cabang 2 atau garis berbentuk seperti huruf Y. Sedangkan pada bagian bawah perut, ular ini berwarna belang putih hitam. Sedangkan bagian bawah pada bagian ekor ular ini berwarna merah seperti cabai rawit. Saat diganggu atau terancam, ular ini tidak langsung lari, dia akan merespon dengan caranya sendiri, yakni dengan cara memperlihatkan sisi bawah daripada ular ini yang berpola belang-belang hitam putih. Ini adalah tindakan pertahanan dirinya yang membalikkan tubuhnya agar garis hitam putih di bawahnya terlihat oleh musuh atau predator. Dengan memperlihatkan belang-belang hitam putih ini, dia berharap si musuh atau predator mundur karena takut dan mengira ular cabai kecil ini adalah ular lain yang terkenal mematikan seperti ular weling. Yang uniknya ular rufus atau ular kepala 2 sering dikira masyarakat awam sebagai ular cabai kecil, padahal ular rufus tidak masuk dalam famili ular berbisa kelas Elapidae. Hanya saja ular rufus memiliki warna yang sama pada bagian bawah ular ini, juga memiliki warna hitam putih dan warna ekor yang berwarna merah seperti ular cabai kecil. Namun coba kita perhatikan di gambar ya, ada beberapa perbedaan pada ular cabai kecil yang berbisa tinggi dengan ular rufus atau ular kepala 2 yang tidak berbisa. Seperti yang kita lihat, pola garis warna jingganya saja sudah berbeda. Sekarang kita lihat gambar. Ekor ular cabai kecil lebih runcing dan panjang, sedangkan ular kepala 2 lebih tumpul dan corak hitam putih ular cabai belang-belang, sedangkan ular kepala 2 bagian bawahnya berpola kotak-kotak hitam putih. Selain ular kepala 2, sebenarnya masih ada beberapa lagi ular yang tidak berbisa yang penampakannya seperti ular cabai kecil, namun tidak akan saya bahas di sini. Ya teman-teman, hari ini kita khusus membedakan ular cabai kecil dengan ular pipa atau ular rufus ini. Semoga edukasi hari ini lebih banyak memberikan kita manfaat ya teman-teman. Sebenarnya ular cabai ini ada di sekitar kita, namun karena ukurannya yang kecil dan tinggal di bawah tanah, jarang sekali kita bisa melihat dan menyadarinya. Oleh karena itu, mari tetap hati-hati ya teman-teman. Dan terus waspada dengan ular ini. Oh ya, sebelum saya tutup topik ular cabai kecil ini, ternyata pernah ada orang yang menemukan di alam ular ini yang albino ya teman-teman. Coba perhatikan gambar. Unik ya teman-teman, walaupun cantik kita tetap waspada ya teman-teman.